Selamat malam Bapak Ibu, terima kasih Bu Ketut Puji. Selamat malam Pak Prof. Ardike, Bapak Kepala Balar, dan Bu Nini, rekan-rekan semuanya di seluruh Indonesia. Tampaknya hari ini berkesempatan untuk bergabung di bincang-bincang malam kita. Semoga semuanya dalam keadaan sehat di tengah-tengah pandemi yang tidak berkesudahan. Saya berharap kesehatan adalah menjadi hal yang kita utamakan untuk hari ini dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin sedikit berbagi tentang apa yang sempat saya analisis pada tahun-tahun kemarin. Saya didampingi oleh Pak Prof. Ardike. Kebetulan yang ingin saya sampaikan ini adalah bahan tesis saya kemarin, dan Pak Prof. Ardike sangat banyak memberikan saya bimbingan, arahan, masukan terkait dengan apa yang saya teliti sebagai bahan tesis. Saya mohon dibantu untuk share screen karena sudah saya sempat kirimkan ke adik-adik yang kemarin membantu saya. Oke, terima kasih. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah tentang sebentar Bapak Ibu, saya juga mengalami kesulitan. Relasi kuasa pada prasasti Tamblingan abad ke-10 hingga 14. Next. Jadi di Bali kita ketahui bersama bahwa ada 4 danau yang cukup besar di tengah-tengah Pulau Bali yang menjadi orientasi untuk masyarakat memulai kehidupan. Nah, danau yang paling besar yaitu Danau Batur, kemudian Danau Beratan, Tamblingan, dan Bian. Di Danau Beratan, maksud saya di Danau Batur, mungkin nanti Pak Wardi akan banyak membicarakan bagaimana kehidupan masyarakat yang ada di sana. Nah, dalam pembahasan saya kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat bagaimana masyarakat di salah satu danau yang ada di Bali berkembang dan beraktivitas secara dinamis selama 400 tahun, yaitu di Danau Tamblingan. Seperti yang kita ketahui, jika di Danau Batur itu banyak sekali prasasti-prasasti yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat di sana. Tampaknya di Tamblingan sendiri juga mendapat perhatian dari raja-raja Bali yang menguasai Bali dari abad ke-10 hingga ke-14 begitu. Prasasti sebagai salah satu sumber tertulis merupakan suatu keputusan yang dikeluarkan oleh raja-raja yang berkuasa secara resmi pada masa itu. Di abad ke-10, prasasti ini banyak yang menyebutkan tentang kehidupan masyarakat di daerah Tamblingan atau wilayah Tamblingan. Seperti kita ketahui bahwa prasasti memberikan informasi tentang bagaimana raja memberikan perintah pada masa itu, kemudian anugerah dan juga pejabat-pejabat kerajaan, informasi tentang upacara keagamaan, pembebasan
lahan untuk kepentingan tertentu, dan menceritakan juga tentang kelompok-kelompok sosial masyarakat, aktivitas mereka, dan yang paling sering kita temukan adalah adanya kutukan atau sapata pada prasasti supaya masyarakat taat terhadap prasasti, supaya masyarakat taat terhadap apa yang diputuskan oleh raja. Sebenarnya prasasti yang saya masukkan dalam judul ini, yaitu prasasti Tamblingan abad ke-10 hingga 14 itu adalah prasasti-prasasti yang menyebutkan tentang wilayah Tamblingan atau Karaman di Tamblingan. Nah, berkaitan dengan relasi kuasa yang saya ingin ceritakan nanti, ini akan berkaitan dengan kekuasaan atau suatu strategi dari raja atau penguasa, dan hubungannya dengan pengetahuan yang dimiliki oleh raja tersebut, dan tujuannya dari keputusan-keputusan yang dikeluarkan. Next. Ini adalah gambar Pulau Bali. Jadi jika mungkin ada adik-adik dari S1 yang ingin tahu di mana Danau Tamblingan, nah, ini adalah gambaran Pulau Bali dengan 4 danaunya. Salah satunya adalah Danau Tamblingan. Danau Tamblingan ini di dalam peta cukup bentukannya sangat kecil begitu dibandingkan danau-danau yang lain, tapi tampaknya masyarakat yang pernah tumbuh dan berkembang di sekitar danau ini mendapat perhatian yang cukup besar dari raja yang berkuasa di abad 10 hingga 14. Next. Letak geografis wilayah Tamblingan saat ini adalah merupakan satu dusun yang terletak di pinggir Danau Tamblingan yang kita lihat tadi. Kemudian dia masuk di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Kita ketahui Kabupaten Buleleng ini adalah kabupaten yang paling luas di Bali. Dia sepanjang pantai utara Bali itu adalah wilayah dari Kabupaten Buleleng, dan danau ini atau wilayah Kecamatan Banjar ini adalah salah satu perbatasan antara Kabupaten Buleleng dengan Kabupaten Tabanan. Di Tamblingan saat ini terdapat satu kelompok satu kelompok masyarakat yang terdiri dari beberapa kelompok adat yang disebut dengan catur desa adat dalam Tamblingan, di mana ini adalah kelompok adat dari beberapa desa, tepatnya 4 desa, yaitu desa Munduk, Goblek, Gesing, dan Kumejeru. Dan tampaknya 4 desa ini adalah desa-desa yang dulu menjadi bagian dari Tamblingan pada masa lalu, begitu. Next. Berkaitan dengan prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja yang saya sebut sebagai prasasti Tamblingan, itu ada 10 prasasti. Seperti pada tabel, yang pertama adalah prasasti Goblek Purobatur A, yang diperkirakan berasal dari Raja Sri Ugrasena. Isinya adalah menyebutkan tentang sekelompok masyarakat sebagai pemuja Dewa Wisnu atau Jumpung Waisnawa. Kemudian prasasti Tamblingan Pura Endak I yang dikeluarkan oleh Sang Ratu Sri Ugrasena dari tahun 844 Saka, menyebutkan tentang Banwo Tamblingan, gitu. Nama-nama pejabat desa dan kewajiban-kewajiban dari masyarakat di wilayah Tamblingan.
Prasasti yang ketiga adalah prasasti Tambengan Pura Endek II yang diperkirakan dikeluarkan oleh Ratu Sri Ugrasena. Di prasasti ini yang menonjol itu adalah penyebutan tentang kelompok siwa. Jadi jika di prasasti pertama ada satu kelompok sosial yang memuja Dewa Wisnu, di prasasti yang lebih muda justru memunculkan satu kelompok sosial yaitu kelompok pemuja Dewa Siwa. Di dalam prasasti ini juga banyak disebutkan tentang kewajiban-kewajiban dari masyarakat yang berada di wilayah Tamblingan. Kemudian prasasti yang keempat adalah prasasti Tamblingan Pura Endek III yang dikeluarkan oleh Sri Gunapriya Dharmapatni dan Warmadewa Udayana. Di sini satu berita tentang penduduk desa Tamblingan yang menghadap kepada raja untuk memohon pembaharuan atas prasasti yang berbahan lontar agar diganti ke prasasti tembaga. Next. Prasasti nomor 5 yang menyebutkan tentang Tamblingan adalah prasasti yang dikeluarkan oleh anak bungsu yang berkaitan dengan pembebasan beberapa jenis pungutan pajak, kemudian kebijakan raja terkait dengan hal-hal keagamaan, perkawinan, kemudian masyarakat yang menjadi penduduk pendatang di Tamblingan. Kemudian prasasti yang keenam adalah prasasti Tamblingan Pura Endek IV, yaitu dari Sri di sini yang menonjol adalah berita tentang permohonan dari beberapa perwakilan masyarakat untuk memohon perbaikan benteng di Manasa, kemudian perbaikan wantilan dan usaha dari raja untuk memberikan pembebasan kepada kelompok masyarakat yang melakukan gotong royong di Manasa. Prasasti yang berikutnya adalah prasasti Buyan Sanding Tamblingan. Sebenarnya untuk prasasti Buyan Sanding Tamblingan ini agak tidak banyak menyebutkan tentang Tamblingan, tetapi prasasti ini menyebutkan hubungan semacam kerjasama begitu, bahwa masyarakat yang berada di Tamblingan mempunyai kaitan aktivitas lalu lintas di danau. Nah, jika ditilik dari nama prasastinya itu prasasti Buyan Sanding Tamblingan, prasasti ini menyebutkan dua nama, yaitu Buyan dan Tamblingan. Nah, untuk saat ini nama Buyan dan Tamblingan adalah nama dari dua danau yang saling berhubungan yang berada di wilayah Munduk. Seperti yang kita lihat di peta tadi, ada dua danau yang berhimpitan begitu dengan nama yang berbeda. Kemudian prasasti Bulian dari Maharaja Haji Jayapangus yang menyebutkan hanya sepintas tentang kelompok Pandey yang ada di Tamblingan, yang ada hubungannya dengan Karaman Banu Buah. Gitu. Kemudian prasasti Tamblingan Paniki, ini adalah prasasti yang pertama kali yang ditemukan yang memberikan identitas bahwa di Tamblingan terdapat masyarakat atau kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai pandai besi dan menandakan bahwa ada kehidupan atau ada kelompok-kelompok masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah Tamblingan. Kemudian prasasti yang terakhir adalah prasasti Koble Puro Baturice, di mana prasastinya hampir sama dengan prasasti Tamblingan Pura Endek V atau prasasti Paniki, yang memberitakan tentang kelompok Pandey
besi yang ada di Tamblingan. Dan yang menariknya adalah bahwa kelompok Pandi ini mendapat satu tindakan yang mungkin kurang bersimpati begitu. Kalau kita sebut sebagai satu serangan mungkin dari Arya Cengceng begitu. Nah, Arya Cengceng ini di dalam kedua prasasti disebutkan supaya meninggalkan Tamblingan dan tidak mengganggu masyarakat di sana dan bertempat tinggal di Pulau Gajah. Next. Dari 10 prasasti yang teridentifikasi, ternyata ada 5 raja yang memberikan keputusan atau memberikan perhatian yang cukup banyak kepada kelompok masyarakat di Tamblingan. Yang pertama adalah Raja Sang Ratu Sri Ugrasena, kemudian Gunapriya Dharmapatni, Paduka Haji Anak Bungsu, Maharaja Sri Suradipa, dan Maharaja Haji Jayapangus. Raja-raja ini mengeluarkan prasasti, memberikan satu perhatian kepada masyarakat yang berada di Tamblingan. Keputusan-keputusan dari raja-raja ini rupanya menjadi satu keistimewaan bagi masyarakat Tamblingan, karena pada masa itu selama 400 tahun ternyata masyarakat di Tamblingan diberikan keistimewaan, terutama kepada kelompok pandai besi yang ada di sana. Terlihat dari keputusan raja, di mana ketika kelompok pandai besi ini mendapat serangan dari atau tindakan kurang terhormat dari sekelompok orang yang disebut dengan kelompok yang dipimpin oleh Arya Cengceng, ketika masyarakat atau kelompok Pandi ini keluar dari Tamblingan, raja memerintahkan supaya kembali ke Tamblingan, dan Arya Cengceng disarankan untuk tidak mengganggu masyarakat atau kelompok Tamblingan, kelompok Pandi tersebut. Next. Dalam hal ini, untuk pembahasan tentang relasi kuasa, saya menggunakan beberapa pandangan dari beberapa orang ahli yang sebenarnya adalah pandangan postmodern begitu, karena kajian saya terkait dengan prasasti ini dan terkait dengan masyarakat Tamblingan sebenarnya adalah kajian budaya begitu, culture studies, di mana saya melihat berusaha mendekonstruksi apa yang ada di dalam prasasti untuk dilihat lebih mendalam, supaya kita bisa menemukan hal-hal lain yang mungkin belum terungkap selama ini. Jadi dari Foucault saya melihat satu pendapat Foucault tentang kekuasaan, di mana kekuasaan tersebut merupakan situasi strategi yang kompleks yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kekuasaan harus dipandang sebagai relasi-relasi yang beragam dan tersebar sebagai sebuah jaringan yang mempunyai ruang lingkup yang cukup besar di masyarakat. Kemudian ada teori hegemoni dari Gramsci yang saya gunakan, yang melihat bahwa kelompok atau kelas yang berkuasa melakukan otoritas sosial dan kepemimpinannya terhadap kelas-kelas yang berada di bawahnya lewat sebuah kombinasi kekuatan yang lebih penting lagi, kekuatan tersebut disetujui atau mendapat persetujuan dari masyarakat yang dipimpinnya. Next. Saya ingin menyampaikan bahwa secara geografis wilayah Tamblingan yang
pada saat ini dengan wilayah Tamlingan yang dimaksud dalam prasasti-prasasti yang saya sampaikan tadi sebenarnya sangat berbeda, di mana dalam sejumlah prasasti Tamlingan masyarakat atau kelompok masyarakat yang ada di Tamlingan awalnya disebut sebagai anak Banwo I Tamlingan. Kemudian pada masa-masa berikutnya anak Banwo I Tamlingan ini muncul sebagai Karaman I Tamlingan. Jika dibahas lebih mendalam, penyebutan anak Banwo dan Karaman I Tamlingan ini sepertinya hanya perubahan dari kelompok-kelompok yang ada di sana, atau mungkin perubahan penyebutan yang dibijaksanai oleh raja-raja yang pada masa itu berkuasa. Dan yang seperti yang saya sampaikan tadi, dalam prasasti Buyan Sanding Tamlingan memang ada Karaman Buyan Sanding Tamlingan disebutkan untuk kelompok masyarakat Tamlingan ini yang tampaknya adalah masyarakat yang belum bisa kita identifikasi apakah itu dua kelompok masyarakat yang berbeda ataukah yang sama begitu. Tapi di dalam prasasti Buyan Sanding Tamlingan ini memang disebutkan ada kerjasama begitu terkait dengan masyarakat yang berada di kedua danau tersebut dalam aktivitas yang dilakukan di Danau Buyan dan Sanding Tamlingan, di Danau Buyan dan Tamlingan. Next. Mengenai wilayah di dalam prasasti, memang banyak sekali disebutkan penyebutan-penyebutan nama desa begitu sebagai batas-batas desa. Di dalam prasasti Goblek Pura Batur B dan prasasti Tamlingan Pura Endek 4 itu ada penyebut nama Tajung, Ulun Her, Sri Kampuhan, Gunut Matungket, Kaliage, Jurang Selat, kemudian Kedu, Kali di Kunyit, Ujung, Haresungsang, Panyawangan, Panyusungkur, kemudian Tengah Mel itu sebagai satu wilayah juga, dan Watu Macepak. Kemudian di prasasti Goblek Pura Batur C dan Tamlingan Pura Endek 5 disebutkan nama wilayah Unusan, Pangi, Kedu, kemudian ada Tengah Mel. Nah, tampaknya beberapa nama desa yang atau wilayah yang disebutkan dalam prasasti ini yang beberapa wilayah masih kita temui saat ini adalah Kedu, Pangi, dan Banyusungkur. Daerah-daerah ini kita dapat identifikasi di mana Banyusungkur berada di Desa Banyuatis, sekarang telah berubah menjadi Sungkuh. Kemudian Kedu berada di Desa Asah Panji. Kemudian Desa Pangi berada di Desa Gesing saat ini secara administrasi. Dan dalam penelitian dari Balai Arkeologi Bali di tahun 2016 kalau tidak salah, di beberapa desa yang teridentifikasi tersebut masih terdapat peringgih-peringgih atau penanda-penanda yang bentuknya berupa bebaturan, kemudian ada yang berupa batu-batu besar sebagai penanda wilayah di desa-desa tersebut. Next. Ini adalah hasil penelitian dari Balai Arkeologi yang saya gunakan untuk mengidentifikasi wilayah-wilayah atau daerah-daerah yang disebutkan di dalam prasasti. Next. Mungkin saya harus sampaikan bahwa wilayah-wilayah tersebut jika kita lihat secara geografis untuk saat ini, penyebutan wilayah-wilayah cukup banyak tersebut rupanya jika dibawa ke peta geografis saat ini, wilayah Tamlingan pada masa lalu
itu cukup luas sehingga masuk dalam 2 kecamatan yang cukup besar di wilayah Buleleng saat ini. Sedangkan kondisi secara geografis Tamlingan saat ini hanyalah sebuah dusun yang berada di pinggir Danau Tamlingan. Jadi boleh dikatakan bahwa prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh raja-raja pada masa lalu dari abad 10 hingga 14 yang menyebutkan tentang Tamlingan itu bukanlah untuk wilayah yang wilayah Tamlingan yang sekarang, tapi merupakan wilayah Tamlingan kuno yang cukup luas. Mungkin perbandingannya 1:5 ya dengan wilayah Tamlingan yang secara geografis atau administrasi saat ini. Baik, untuk melihat bentuk relasi kuasa, saya melihat pada beberapa aspek. Pada relasi kuasa, pada aspek sosial, relasi kuasa yang tampak bisa dikaji, begitu yang saya temukan dalam beberapa prasasti yang menyebutkan tentang wilayah Tamlingan. Raja memberikan aturan pada aspek sosialnya, salah satunya adalah yang berkaitan dengan masyarakat yang tinggal di wilayah Tamlingan. Aturan bertempat tinggal di wilayah Tamlingan. Beberapa prasasti menyebutkan kewajiban terhadap keluarga atau pasangan suami istri yang jika tanpa keturunan kemudian meninggal di wilayah Tamlingan, mereka diwajibkan untuk menyerahkan semua perlengkapan memasak yang mereka bawa dan diserahkan kepada pertapaan yang ada di Tamlingan. Begitu yang dijelaskan pada prasasti Goblek Purwobatur A. Dan Goblek Purwobatur B juga memperjelas hal tersebut. Kemudian di prasasti Tamlingan Pura Endek 4 dipertegas juga tentang aturan bertempat tinggal untuk orang-orang yang ada di wilayah Tamlingan, bahwa jika keturunan suami istri atau pejabat dibebaskan dari pajak-pajak, tapi diwajibkan untuk membayar 2 kupang pada waktu-waktu tertentu. Kemudian jika mereka bercerai, begitu, perceraian ini mengakibatkan mereka tidak dikenakan pajak, namun dikenakan caru, pakilale, pakelikip, begitu disebutkan. Kemudian aturan aspek sosial lainnya, raja memperhatikan kriminalitas yang terjadi di wilayah Tamlingan. Ini mendapat satu perhatian cukup besar dari raja karena keterkaitannya dengan aktivitas masyarakat yang ada di Tamlingan. Di mana di dalam prasasti Tamlingan Pura Endek 4 disebutkan bahwa ada perampokan begitu di Manasa yang mengakibatkan benteng di Manasa mengalami kerusakan. Masyarakat yang diwajibkan untuk melakukan perbaikan di Manasa dibebaskan oleh raja untuk memberikan persembahan kewajiban berupa pajak-pajak pada beberapa tempat atau beberapa perhitungan bulan sebagai persembahan. Biasanya di bulan-bulan tertentu mereka mempersembahkan pajak kepada raja. Nah, karena ada gotong royong di Manasa, pajak-pajak ini dibebaskan untuk masyarakat Tamlingan yang bekerja di Manasa. Di prasasti Tamlingan Pura Endek 4 ini juga diperjelas tentang masyarakat yang melakukan
tindakan mencuri, merampas, menghadang, merampok, mengamuk. Nah, di dalam hal ini raja akan mengenakan denda atau dikenakan dosa jika masyarakat melakukan kriminalitas tersebut, kemudian dendanya akan diserahkan kepada yang napi di tengah mal. Nah, kriminalitas lainnya tentu ketika Arya Cenceng di Prasasti Goblek Pura Batur C dan Prasasti Tamblingan 5 disebutkan bahwa Arya Cenceng mengganggu kelompok masyarakat Pandey di Tamblingan, dia diusir begitu dari Tamblingan untuk bertempat tinggal di Pulau Gajah. Nah, inilah kriminalitas yang terjadi di Tamblingan yang mendapatkan perhatian dari raja karena hal ini dijadikan satu keputusan di dalam prasasti sebagai wacana kekuasaan raja. Next, aspek lainnya adalah aturan kebencanaan. Mohon kembali, ya. Aturan kebencanaan atau perhatian raja terhadap aspek lingkungan juga menjadi satu perhatian yang cukup besar yang dilakukan oleh raja-raja yang mengeluarkan prasasti terhadap wilayah Tamblingan, seperti pengenaan biaya terhadap biaya penguburan atau penyucian di wilayah tersebut, terutama di Danau Tamblingan jika terjadi kecelakaan yang berkaitan dengan binatang peliharaan. Itu juga menjadi perhatian dari raja. Kemudian jika ada kuda mati di persawahan, di kebun, itu juga dikenakan denda oleh raja. Kemudian masyarakat yang mati salah pati di danau, kemudian diwajibkan melapor kepada petugas khusus di wilayah mereka, kemudian diwajibkan membayar denda sebanyak 2 masaka dan 2 kupang. Kemudian next, hal tersebut saya sudah sampaikan bahwa berkaitan dengan aspek sosial yang menjadi perhatian raja adalah kehadiran dari kelompok perajin logam di wilayah Tamblingan. Kelompok perajin logam ini tampaknya muncul pertama kali di Prasasti Tamblingan Pura Endek 1 yang menyebutkan tentang juru pandai. Nah, juru pandai ini adalah jika kita lihat dari penyebutannya sebagai juru pandai atau masyarakat yang diberikan kepercayaan untuk memperhatikan kelompok pandai, itu kelompok pandai ini disebutkan di dalam prasasti membuat baju besi, diwajibkan untuk membuat baju besi. Kemudian pada setiap kelompok masyarakat atau perorangan begitu di setiap rumah, dalam prasasti disebutkan persembahan emas dari setiap rumah itu pada suatu hari tertentu atau bulan tertentu disebutkan ada persembahan cincin singhala yang beratnya seberat 4 masaka. Dari prasasti ini apa yang diinformasikan, ada juru pandai, kemudian ada persembahan berupa cincin. Jadi boleh dikatakan bahwa ada kelompok masyarakat yang berprofesi sebagai pandai pada masa itu. Kemudian di prasasti Tamblingan berikutnya juga disebutkan adanya pemberitaan tentang persembahan cincin berbentuk singala. Dari hal ini juga bisa kita lihat, kita curigai bahwa di sana di Tamblingan ada kelompok yang berprofesi sebagai kelompok
pandai atau pengolah logam. Di Prasasti Goblek Pura Batur dan Tamblingan Pura Endap 4, kelompok ini diberikan kekuasaan gitu atau diberikan kebebasan, diperkenankan untuk mengedarkan perak serta mendatangkan perak dari luar. Mereka dikenakan sejenis pajak habutuliwatu. Kemudian mereka juga diperkenankan untuk melebur perak di desanya. Dan menariknya di Prasasti Buyan Sanding Tamblingan yang menceritakan tentang kelompok masyarakat yang berada di dua danau, itu jelas disebutkan bahwa ada satu kelompok yang diperbolehkan untuk melakukan tugas-tugas golongan candala. Nah, untuk tugas golongan candala ini salah satunya adalah masyarakat yang berprofesi sebagai sebagai pandai besi. Next. Pada aspek ekonomi yang menjadi perhatian raja sebagai wacana begitu, sebagai wacana kekuasaan adalah yang berkaitan dengan Druaya Haji dan Guncang Haji. Druaya Haji ini adalah persembahan rakyat kepada raja yang berupa materi atau pajak-pajak biasanya yang bervariasi sekali. Di beberapa prasasti juga terjadi perubahan-perubahan jumlah persembahan ini, dua haji ini. Dari prasasti yang tertua yang menyebutkan tentang tamblingan itu beberapa pajak tidak tetap jumlahnya. Nah, tampaknya ini karena ada perubahan perekonomian tampaknya di Tamblingan sehingga mengakibatkan pendapatan masyarakat di Tamblingan kadang mungkin bisa tidak banyak dalam waktu tertentu, atau mungkin juga dalam saat-saat tertentu terlihat ada surplus, jadi pajak-pajaknya pun mengikuti situasi pendapatan dari masyarakat. Kemudian aspek ekonomi yang mendapat perhatian dari raja adalah Guncang Haji. Guncang Haji ini memang berupa persembahan berupa jasa atau tenaga begitu yang dilakukan oleh masyarakat seperti gotong royong ke Manasa, kemudian pengolahan lahan tertentu yang ada di sekitar Tamblingan, di mana mereka dibebaskan dari pajak-pajak ketika melakukan seperti perdagangan ke desa lain, begitu dibebaskan dari pajak-pajak, tapi jasa-jasa mereka diperhitungkan oleh raja. Dua haji dan Guncang Haji ini adalah dua aspek ekonomi yang mendapat perhatian dari raja, diatur sepenuhnya oleh raja. Barang siapa yang melanggar terhadap apa yang ditetapkan oleh raja akan mendapatkan hukuman. Next. Di aspek keagamaan yang mendapatkan perhatian dari raja, bahwa di Tamblingan tersebut ada beberapa tempat suci atau tempat ibadah yang menjadi perhatian, menjadi prioritas untuk masyarakat melakukan aktivitas. Yang pertama adalah Yang Tahinuni, kemudian Yang Wihara, kemudian Yang Api. Di tiga buah prasasti, terutama penyebutan tentang Yang Api, itu sangat banyak berkali-kali begitu disebutkan terkait dengan persembahan dari masyarakat berkaitan dengan denda-denda yang diserahkan ketika terjadi satu kejahatan. Biasanya denda yang dikenakan oleh raja yang besarannya juga tidak selalu sama dalam setiap prasasti, itu diserahkan kepada Yang Api.
Kemudian raja juga memberi kebebasan masyarakat untuk melakukan aktivitas mengambil batu hitam, sela kresna begitu yang disebutkan dalam prasasti. Dan kegiatan mengambil batu hitam ini masih berlangsung sampai saat ini. Beberapa masyarakat yang tergabung dalam kelompok catur desa dalam Tamlingan tersebut masih melakukan pengambilan batu hitam ketika mereka akan melakukan pembuatan tempat ibadah terutama. Kemudian membangun satu bangunan yang cukup besar di wilayah mereka. Kemudian yang sering disebutkan yang menarik juga adalah raja tampaknya mengatur upacara caru prayascita. Nah, caru ini sangat istimewa karena dianggap mampu menjadi upacara yang membersihkan begitu semua wilayah Tamlingan apabila terjadi hal-hal yang berkaitan dengan kriminalitas, kecelakaan yang terjadi terkait dengan danau terutama. Next, raja memberikan sangat banyak sekali perhatian dan aturan-aturan terkait dengan aktivitas keagamaan tersebut yang terjadi di Tamlingan. Pada aspek hukum, terkait dengan aspek-aspek yang lain, di aspek hukum ini raja sangat memperketat begitu, memberikan satu tekanan bahwa apabila tidak melakukan apa yang diatur pada aspek-aspek tadi, raja memberikan sapata, kutukan atas aturan yang dilanggar pada aspek-aspek sebelumnya. Nah, sapata ini adalah bagian dari ketetapan dalam prasasti yang digunakan untuk menjaga tetap utuhnya aturan yang termuat dalam prasasti. Sapata juga sebagai dukungan kepada pemimpin atau raja yang mengeluarkan prasasti untuk memiliki legitimasi atas keputusan yang dikeluarkannya. Next. Next. Putus ya. Baik, dari apa yang diputuskan oleh raja, dari 5 raja yang memberikan perhatian sangat besar kepada wilayah Tamlingan, ada ideologi-ideologi yang menurut saya mempengaruhi keputusan atau wacana raja tersebut, bahwa raja mempunyai ideologi keagamaan, ideologi agama, kemudian ideologi politik di dalamnya untuk mengatur apa yang menjadi keputusannya. Raja-raja ini memiliki dasar-dasar yang kuat, terutama pada ideologi pengetahuannya, di mana dasar-dasar pengetahuan terhadap pemerintahan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan raja. Tentulah raja mempunyai keahlian atau pengetahuan yang cukup tinggi dari apa yang diwacanakan dalam prasasti, ajaran seperti Astabrata, kemudian apa yang terdapat dalam Manama Dharma Sastra sepertinya menjadi landasan-landasan bagi raja-raja Bali kuno pada abad ke-10 hingga 14 mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam wacana prasastinya. Ideologi ini berfungsi untuk melegitimasi kepentingan sektoral yang ada di kelas-kelas yang berkuasa, sehingga semua keputusan dan kebijakan raja dapat dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat, kemudian mendisiplinkan masyarakat yang berada di wilayah Tamlingan, sehingga perekonomian, kehidupan sosial, keagamaan dapat dijaga. Tapi tampaknya hal tersebut
tidak selamanya bisa dijaga oleh raja-raja, karena pada satu momen tertentu ada satu kelompok yang melakukan penyerangan, mungkin seperti itu, kepada kelompok masyarakat di Tambengan hingga kelompok masyarakat Tambengan, terutama adalah kelompok Pande, meninggalkan wilayah Tambengan. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya berharap